kita teruskan ya. Sekarang kita akan membahas ilustrasi berikutnya, yaitu untuk kasus jika perusahaan membuat 3 produk atau lebih. Pendekatan grafik seperti yang tadi kita bahas itu hanya bisa digunakan atau cocok untuk 2 produk. Jika perusahaan menghasilkan 3 produk atau lebih, maka kita harus menggunakan cara lain. Karena kalau kita paksakan menggunakan grafik, maka kita harus membuat grafik 3 dimensi, 4 dimensi, dan seterusnya. Ya, mengapa demikian? Grafik yang kita buat tadi kan hanya punya 2 sumbu, X dan Y. Jadi hanya digunakan untuk 2 produk. Ya. Sehingga kalau 3 produk atau lebih ya harus pakai grafik yang lebih kompleks. Nah, tentu saja grafik seperti itu kalau kita paksakan dibuat ya selain sulit, kita juga solusinya menggunakan software khusus. Nah, software khusus ini sulit didapat dan mahal. Maka solusinya sekali lagi yang paling tepat adalah menggunakan metode yang disebut dengan limiting factor analysis. Nah, saya jelaskan dulu ya. Yang dimaksud dengan faktor itu adalah sarana produksi. Ya. Jadi faktor yang dimaksud di sini adalah faktor produksi. Misalnya jam mesin. Ya. Jam tenaga kerja. Nah, perusahaan pasti memiliki jam mesin dan jam tenaga kerja yang jumlahnya terbatas. Misalnya, perusahaan punya 10 karyawan. Sehari bekerja 8 jam. Seminggu 5 hari. Jadi seminggu bekerja 40 jam, kali 10 karyawan berarti 400 jam. Ya. Nah, dalam setahun itu juga terbatas itu. Nah, lalu yang jadi persoalan kan faktor produksi yang terbatas ini kan diperebutkan oleh produk yang dibuat. Nah, siapa yang akan memperoleh prioritas terlebih dahulu? Kita akan analisis menggunakan model ini. Langkah-langkahnya, ya, yang pertama adalah menghitung margin kontribusi per unit untuk masing-masing produk. Saudara sudah tahu caranya. Yang kedua, menghitung jumlah limiting factor untuk membuat 1 unit produk. Ya, misalnya jam tenaga kerja. 3, menghitung margin kontribusi per limiting factor. 4, melakukan prankingan berdasarkan perhitungan nomor 3. Jadi nomor 3 itu nanti ngitungnya adalah hasil perhitungan 1 dibagi hasil perhitungan 2. Nah, hasil perhitungan 3 nanti akan ketemu angka, nanti akan di ranking. Ya, ranking 1, ranking 2, ranking 3. Nah, ranking itu nanti menunjukkan prioritas pembuatan produk. Yang kelima, mengalokasikan limiting factor sesuai dengan ranking. Ya, oke. Slide nomor 4, 5, 6, 7, 8 itu menjelaskan langkah-langkah tadi. Saudara nanti bisa baca sendiri untuk mendalami kalau memang Anda belum jelas dengan yang saya jelaskan. Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Misalnya di sini perusahaan membuat 3 produk A, B, dan C. Data harga jual sudah ada semua. Data biaya variabel sudah ada semua. Nanti kita bisa menghitung CM per unit. Kemudian data biaya tenaga kerja per unit sudah ada. Data tarif per jam sudah ada. Kita nanti bisa menghitung jam tenaga kerja per unit. Nah, kemudian ini jumlah jam yang tersedia, ya, 1650. Ini permintaan pasar untuk masing-masing produk. Berdasarkan data ini, kita akan melakukan langkah pertama, menghitung CM. Ya, datanya sudah ada semua. Harga jual dikurangi biaya variabel, ketemu CM per unit untuk masing-masing produk. Langkah kedua, menghitung jam tenaga kerja per unit. Ya, biaya tenaga kerjanya sudah ada, tarif per jamnya sudah ada. Dengan mudah kita menghitung jam tenaga kerja per unit. Langkah ketiga, menghitung CM per jam tenaga kerja. Jadi hasil perhitungan langkah 1
dibagi hasil perhitungan langkah kedua, ketemu sekian. Ini CM per jam tenaga kerja. Langkah keempat, kita melakukan perankingan. Jadi hasil perhitungan 3 itu di ranking. Tentu saja kalau meranking laba, kita urutkan dari yang terbesar. Sehingga rankingnya 1 produk A, 2 produk C, 3 produk B. Nah, ranking ini menunjukkan urutan produk mana yang dibuat terlebih dahulu. Ya, di sini urutan pertama adalah A. Nah, A dibuat dulu karena memang profitabilitas atau kemampu labanya paling tinggi. Ya, ingat tujuan kita adalah mencari komposisi produk yang menghasilkan laba maksimum. Oke. Nah, hasil perhitungannya seperti ini, ya. Produk A, B, dan C dibuat sebanyak 200, 100, dan 200. Ya. Nah, ini perhitungannya ada di slide ini. Ya, perhitungannya di slide ini. Kita mulai ya. Jam yang tersedia 16.50 pertama digunakan untuk membuat produk A, ya. 200 kali 4 jam ketemu 800. Sisanya masih 850. Ini digunakan untuk membuat produk C, urutan kedua, 200 unit sesuai permintaan pasar. Jam yang dibutuhkan 3 per unit, ketemu 600. Sisanya 200, ini seluruhnya digunakan untuk membuat produk B. 200 dibagi jumlah jamnya ketemu 100 unit. Nah, kalau langkah-langkah tadi disatukan, maka akan nampak seperti ini. Ya, jadi kesimpulannya adalah untuk menghasilkan laba maksimum, perusahaan harus membuat produk dengan komposisi atau dengan bauran sebagai berikut. A 200, B 100, C 200 unit. Oke, saya kira itu ya.